dalam Islam adab lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan, tapi dalam aplikasi seringkali tersamarkan dan tidak kelihatan secara kasat mata dalam perilaku kehidupan. Maka inilah da'ani ma ra'aitu min ikhtiyaji talabi ilahi, inilah yang mendorong saya, ya, sehingga saya melihat ini sangat dibutuhkan oleh santri-santri saya, ya. Jadi dibutuhkan oleh para santri. Ra'aitu min ikhtiyaji talabati ilahi wa usri tikrari tauqifihim alaihi. Dan sangat sulitnya mengingatkan kembali santri, ayo begini, ayo begitu, jangan begini, jangan begitu. Terlalu lama, terlalu capek kalau mengingatkan sekali-sekali terus diingatkan. Maka beliau katakan sudah dibikin buku saja, dibikin tulisan saja biar dipelajari oleh santri semuanya, sehingga kiainya tidak perlu mengingatkan kalau ada yang perilakunya begini dan begitu. Cukup dipanggil, mereka dikumpulin, lalu diajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi karena melihat kondisi di tengah masyarakat seperti itu, terutama para santrinya, yang kebutuhan mereka terhadap adab, walaupun ini kesulitan kalau diajarkan berkali-kali, belum tentu ini bisa memberi dampak positif. Maka beliau kemudian membuat dan menyusun kitab ini, ya, walaupun ini adalah merupakan bagian peringatan, kata beliau, hadhir risalah tadhkiratul nafsi. Masya Allah, sangat tawaduk sekali ya Hasyim Asy'ari, ya. Tadhkiratul nafsi, ini buku peringatan buat saya, biar saya tata krama menjadi seorang alim, menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai. Jadi beliau nulis untuk dirinya sendiri, ya, dan beliau juga mengingatkan kembali kepada yang lain, walil qasirina min abna'i jinsi, dan ini juga bagi mereka yang lalai, ya, bagi mereka yang seringkali sembrono, kata orang, untuk memberikan, ya, dampak positif kepada masyarakat dengan perilaku yang penuh etika, dari kalangan min abna'i jinsi, dari, ya, orang-orang yang ada di negeri. Abna'i jinsi maksudnya anak bangsa, warga negara Indonesia, ya. Nah, maka sesama muslim atau non muslim. Maka wasamaituha, saya namakan kitab ini Adabul Alimi wal Muta'allim. Berangkat dari latar belakang itulah, maka saya beri nama kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim, adab atau etika tata krama seorang alim, seorang yang ahli agama, ya, atau tidak ahli agama tapi landasannya agama, wal muta'allim, etika menjadi seorang santri, pelajar, mahasiswa atau murid siapapun, maka harus mengikuti tata krama, etika, sopan santun dalam pergaulan, berinteraksi kepada siapapun, di keluarganya, di tengah masyarakatnya, di kantornya, di perjalanan, ya, dimanapun, di masjid atau di luar masjid, tetap harus menjaga etika. Kita masuk WC saja etikanya, apalagi memasuki istana. Dan itulah yang beliau katakan, nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Mudah-mudahan ilmu ini, kitab ini bermanfaat dan baik dalam kehidupan maupun setelah kematian, dan itulah yang diberikan oleh Allah. Innahu waliyul hasanat. Allah lah yang menjamin semua kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Ki Hasyim Asy'ari dalam kitabnya ini, menjadi orang-orang yang cukup tidak menjadi alim tetapi juga berakhlak, ya, akhlakul karimah, punya etika, punya tata krama, punya sopan santun, sehingga kita bukan hanya pintar secara akademis tapi harus sopan secara akhlak, sehingga kita bisa menjadi teladan dan uswah hasanah bagi keluarga kita, masyarakat kita, dan manusia sekitar. Nah, inilah sekilas tentang mukadimah daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yang bisa menginspirasi dari kehidupan kita, baik kita sebagai santri maupun sebagai guru, sebagai ustadz, atau sebagai apapun. Tirulah apa yang diungkapkan dan laksanakan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muassis, ya, Nahdlatul Ulama, dan muassis pesantren Ma'had As-Salafiyah, ya, Ma'had Asy-Syafiyah As-Salafiyah seperti ini, Temburan Jombang, Jawa Timur.